Taiwan menghentikan pemasukan PMI sejak Desember tahun lalu karena pandemi. Hal ini menyebabkan perebutan pekerja karena kurangnya tenaga pengasuh dan pekerja pabrik. Ibu Chang yang mengajar di universitas menemukan penambahan biaya beli kerja selain biaya prosedur lainnya dalam proses perekrutan pengasuh. Selain itu diketahui pengurangan pemasukan PMI akibat pandemi sejak tahun lalu juga menyebabkan biaya pembelian kerja meroket. 目前听起来可能从2万到4万5不等，而且这不是只有疫情的关系，而是疫情可能凸显了这个更多人找不到工人，然后他的这个买工费可以再更水涨船高，然后中介费中介可以更合理的跟你说啊，没办法，就是缺工啊。 Selain kesenjangan upah, Heidi Chang juga menemukan bahwa menurut data MOL, sekitar 3.000 PMA yang pindah kerja melebihi 4 kali dalam 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga pengasuh menjadikan pekerjaannya sebagai batu loncatan dan meningkatkan beban keluarga berpenyakit kritis. Perekrut terpaksa bayar biaya tambahan karena kurangnya tenaga pengasuh. 收取这个不法利益的情形，我们欢迎他这个直接跟劳动部这边来提出检举。那相关资料我们也会进行保密，经查获属实是可以处超收费用的10倍到20倍的罚款。那我们也会对中介进行停业处分。 Asosiasi Perekrut Kerja menganjurkan Dana Stabilitas Ketenagakerjaan membentuk wadah umpan balik bagi perekrut kerja guna menyajikan kondisi kerja nyata pekerja migran sebagai referensi. Pada saat yang sama juga membatasi jumlah pindah kerja dan menyerukan pemerintah untuk mengizinkan pekerja migran pindah kerja secara kondisional. Kelompok hak asasi manusia dan legislator protes di depan kantor imigrasi pada tanggal 22. Mereka membantu menyuarakan penolakan perpanjangan ARC 3 PMA yang menjadi overstay karena kelalaian agensi dan majikan. Kelompok HAM berpendapat pihak imigrasi seharusnya tidak hanya melihat jumlah hari tanpa melihat alasan dan berharap mereka mempertimbangkan kembali situasi agar tidak melanggar hak pekerja migran. 外国人在台湾相关的权利保障，尤其如果涉及他们要被驱逐出境的话，其实只要有争议，移工提出争议的这个诉求，就应该要听取他们的意见，要重新审酌相关的规范。 Kelompok HAM menegaskan bahwa sebagian besar PMA selalu dihadapkan tidak adanya informasi pengajuan ARC dari agensi, terutama tenaga pengasuh seringkali tidak mudah untuk mengajukan cuti kepada majikan untuk memperpanjang ARC sesuai jam kerja kantor imigrasi. Dari 3 PMA ini, 2 orang telah memiliki izin kerja yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan satunya lagi memiliki izin pindah majikan dari instansi yang sama. Ketiga PMA ini memiliki alasan tinggal yang sah. Untuk itu menyerukan pihak imigrasi mempertimbangkan situasi kasus dan memperpanjang masa tinggal mereka. Selain itu juga merevisi ketentuan untuk menghindari kejadian yang sama terulang di masa depan. Pengumuman yang dikeluarkan sebuah gedung di Tainan pada tanggal 20 mengundang kepanikan. Pasalnya gedung tersebut pernah dikunjungi seorang Filipina yang terdiagnosis dan menaiki lift gedung tersebut pada tanggal 19. Ia kemudian dibawa pergi petugas yang mengenakan APD pada sore hari yang sama. Pengumuman tersebut telah diturunkan, namun dari isinya dapat diketahui kasus ini merupakan kasus 943 yang diumumkan CCC pada tanggal 20 yang melakukan tes pemeriksaan biaya sendiri atas permintaan perusahaan setelah habis masa karantina pada tanggal 18. Saat ini diketahui ia memiliki 26 kontak, 15 diantaranya harus karantina mandiri dan 11 orang perlu melakukan pembatasan diri. Biro Kesehatan Tainan menyatakan bahwa disinfeksi lingkungan telah selesai sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir mengenai apakah tindakan pemberitahuan gedung tersebut terlibat dalam pemaparan informasi pandemi. Biro Kesehatan juga menyatakan tidak akan ada sanksi karena tidak ada pelanggaran. Tahun lalu, pasar properti di Tainan sedang marak. Pembangunan perumahan ditambah pembangunan pabrik 3 nanometer TSMC di area industri Tainan membutuhkan banyak pekerja. TSMC yang bersedia menambahkan 20% upah berhasil menarik banyak pekerja, tetapi hal ini menyebabkan pengusaha konstruksi tidak mendapatkan pekerja. 2年前的工资，模板工1天2000了，现在已经涨到2800至3000了。 Untuk mengatasi masalah kurangnya pekerja bangunan, MOL telah menurunkan ambang batas merekrut pekerja migran untuk proyek pemerintah pada Maret tahun lalu menjadi 100 juta dolar Taiwan. Tetapi pengusaha mengeluh ambang batas untuk proyek umum masih tinggi dan kekurangan tenaga kerja. Saat ini hanya dapat menjaga hubungan baik dengan vendor ketiga dan berharap masalah pekerja bisa terpecahkan. Masalah kekurangan pekerja masih akan terus berlanjut.